Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desvadus Ananda, mahasiswi IAIN Curup, jurusan Perbankan Syariah. Dalam kesempatan kali ini, untuk memenuhi salah satu tugas akhir dari mata kuliah akuntansi syariah oleh Bapak Abdul Goni, maka di sini saya akan menjelaskan salah satu materi, yaitu mengenai elemen dasar dalam akuntansi syariah. Elemen yang terdapat dalam sebuah laporan keuangan memiliki makna yang menunjukkan suatu realitas kegiatan dalam suatu perusahaan. Apa itu akuntansi? Akuntansi adalah seni untuk mencatat, meringkas, menganalisis, dan melaporkan data yang berkaitan dengan transaksi keuangan dalam bisnis atau perusahaan. Elemen dasar dalam akuntansi. Yang pertama, aset. Aset dalam akuntansi disebut aktiva. Aktiva adalah segala kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Selanjutnya, jenis-jenis aset. Yang pertama, aset lancar. Yang kedua, aset tetap. Yang ketiga, aset tidak berwujud. Dan yang keempat, aset lain. Penggunaan aset. Yang pertama, efisiensi pemakaian aset. Aset dianggap efisien jika perusahaan dapat mewujudkan penjualan yang semakin besar. Yang kedua, optimalisasi keuntungan. Angka harta laba investasi juga bisa menjadi ukuran dalam menilai keuntungan. Kewajiban adalah utang suatu perusahaan yang timbul dari transaksi pada waktu yang lalu dan harus dibayar dengan kas, barang, atau jasa di masa yang akan datang. Klasifikasi kewajiban. Kewajiban lancar adalah kewajiban yang diharapkan akan dibayar dalam waktu 1 tahun. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang penyelesaiannya memerlukan waktu lebih dari 1 periode. Yang ketiga adalah modal. Modal adalah sekumpulan uang atau barang yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Dalam bahasa Inggris, modal disebut dengan kapital, yaitu barang yang dihasilkan oleh alam atau manusia untuk membantu memproduksi barang lainnya yang dibutuhkan manusia dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Jenis-jenis modal dibagi menjadi 3. Yang pertama, jenis modal berdasarkan sumber modal, yaitu sumber modal internal dan sumber modal eksternal. Yang kedua, berdasarkan fungsi, yaitu modal perseorangan dan modal sosial. Dan yang ketiga, berdasarkan wujud. Pendapatan merupakan jumlah uang yang diperoleh atau diterima oleh perusahaan yang disebabkan oleh suatu aktivitas. Jenis pendapatan operasi. Dari 2 sumber, yaitu penjualan kotor dan penjualan bersih. Pendapatan non-operasi didapatkan dari 2 sumber, yaitu pendapatan sewa dan pendapatan bunga. Aset dalam akuntansi disebut aktiva, yang dianggap sebagai hal yang sangat penting dan krusial bagi keberlangsungan perusahaan. Aktiva dapat diartikan sebagai segala kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Kekayaan tersebut berupa sumber daya bentuk benda maupun hak yang dikuasai. Aktiva dapat diakui sebagai kekayaan apabila bisa diukur menggunakan satuan mata uang seperti rupiah, dolar, yuan, ataupun mata uang lainnya. Jenis-jenis aset. Yang pertama, aset lancar adalah aset yang diharapkan dapat dicairkan atau diuangkan tidak lebih dari 1 siklus akuntansi atau 1 tahun.
Aset tetap adalah aset yang memiliki wujud dan siap untuk digunakan dalam operasional perusahaan. Aset tetap tidak dimaksudkan untuk dijual dan memiliki manfaat yang lebih dari 1 tahun. Aset tidak berwujud adalah aset yang tidak memiliki wujud dan memiliki manfaat dengan memberikan hak ekonomi dan hukum kepada pemiliknya. Yang keempat, aset lain adalah gambaran berbagai pos yang tidak dapat secara layak digolongkan ke dalam aset lancar, aset tetap, dan aset tidak berwujud. Selanjutnya adalah penggunaan aset. Yang pertama, efisiensi pemakaian aset. Rasio penjualan merupakan salah satu ukuran dalam menilai aset. Asumsinya, penggunaan aset dianggap efisien jika perusahaan dapat mewujudkan penjualan yang semakin besar. Kemudian, optimalisasi keuntungan. Manajemen merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pemanfaatan dan pemeliharaan seluruh harta yang dipakai perusahaan. Maka, manajemen bertanggung jawab dalam upaya peningkatan keuntungan yang dihasilkan dari total harta. Selanjutnya, kita masuk ke kewajiban. Kewajiban dibagi menjadi 2. Yang pertama, kewajiban lancar, yaitu kewajiban yang diharapkan akan dibayar dalam waktu 1 tahun dengan menggunakan aktiva lancar yang ada. Kemudian kewajiban jangka selanjutnya adalah kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang penyelesaiannya memerlukan waktu lebih dari 1 periode siklus akuntansi atau lebih dari 1 tahun. Modal. Modal dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan sumber modal. Ada 2, yaitu sumber modal eksternal dan sumber modal internal. Sumber modal internal merupakan modal yang didapatkan dari perusahaan itu sendiri. Biasanya, modal ini didapat dari hasil penjualan. Yang kedua, sumber modal eksternal. Sumber modal eksternal adalah modal yang berasal dari luar perusahaan atau dana yang diperoleh dari para kreditur ataupun dari Dalam kesempatan kali ini, untuk memenuhi salah satu tugas akhir dari mata kuliah akuntansi syariah oleh Bapak Abdul Goni, maka di sini saya akan menjelaskan salah satu materi, yaitu mengenai elemen dasar dalam akuntansi syariah.